Halo teman-teman, selamat datang di Jelajah Jember segmen podcast Jelajah Pikiran. Manusia itu harus banyak-banyak bersabar. Enggak mau sabar. Oke, kali ini podcastnya santai-santai aja ya. Kita ya layaknya nyangkruk, rokokan atau ngopi-ngopi. Tadi udah ngopi sih di sana. Ya, ngobrol-ngobrol santai aja di pinggir pantai sambil menikmati suasana pantai yang natural gitu. Ada angin, suara ombak, suara orang-orang liburan, ini banyak banget. Ya. Pertama, Oke. menurut kamu tempat wisata di Jember mana? Apa yang underrated banget tapi bagus? Underrated tapi bagus. Oke. Aku dulu apa? Ente dulu. Ente dulu? Nah, aku dulu. Oke. Tempat wisata yang underrated yang mungkin juga banyak orang meremehkan, nggak tahu ya, tapi itu bagus banget. Tancak Panti. Oh, air terjun. Di Desa Suci. Jalan menuju ke sana itu susah banget. Itu kalau mau amannya itu sepeda diparkir di perkampungan warga, terus jalan selama 2 jam. Nah, bagi yang nggak kuat mungkin yang ngos-ngosan, pingsan atau bahkan muntah gitu ya. Tapi menurut saya itu bagus banget gitu karena ya air terjun, terus adem, ada di tengah hutan gitu. Jadi ya itu yang pertama itu air terjun itu. Terus yang kedua ada dua sih. Nah yang kedua sebelumnya aku mau tanya apa? sama Mas Wef. Kenapa kok underrated? Ya karena orang itu gimana ya, malas mau ke sana. Jadi kayak tancak lah paling kayak gitu-gitu tok, terus jalannya susah, padahal bagus kalau mau berjuang ke sana itu bagus. Menjelajah hutannya dulu gitu. Jadi kayak orang itu Berarti kayak hitungannya itu orang males effort. males effort untuk ke sana, terus kayak alah paling tepatnya gitu-gitu aja, padahal bagus. BTW saya ke sana itu pertama kali ke sana itu nggak tahu medan. Dikiranya itu ya lurus-lurus aja gitu. Cuma bawa air aqua 2 botol tok gitu. Dan sampai tengah-tengah itu ada yang mau pingsan, ada yang pokoknya mau nyerah, mau mulai wes. Dari sisi lain untuk segi perjalanan yang jauh. Maksudnya apa hal yang lainnya dari bikin males itu dari perjalanan yang ditempuh jalan kaki jauh ya? Yang lain loh ya. Kan kalau cuma effort, ngomongin masalah effort jalan kaki yang sangat sulit, akses perjalanan itu sulit. Sampean kalau tahu ada Tupak Sewu di Pronosio, itu kan di sana udah perjalanannya sulit. Terus kemarin ada isu-isu yang bahwa mana penarikan karcis. Soalnya ada yang ngeklaim udah masuk Malang, masuk Lumajang gitu. Itu kan lebih banyak kayak penarikan, terus effortnya juga itu perjalanan juga sulit gitu. Sedangkan di Tancak Suci ya, Tancak Suci Panti Suci itu kan hanya perjalanan saja. Mengapa? Apa mungkin ada hal lain yang mungkin ini nggak terlalu gitu. Apa support pemerintahnya nggak ada? Bisa jadi soalnya bahaya sih. Enggak soalnya itu di sana itu ditarik tiket 2 kali juga. 2 kali. Yang pertama yang masuk kebun Buma itu. Yang kedua yang di atas sudah sampai kebun kopi, di sini ada tiketing lagi. Nah, katanya beberapa orang itu tiketnya hanya satu aja waktu di masuk kebun Buma aja gitu. Nah, itu nggak tahu, masih banyak yang simpang siur gitu. Kalau masalah tiket sebenarnya murah sih. Cuma nggak sampai 10.000 gitu. Cuman yang bikin males orang ke sana itu jalannya aja susah. Okay. Mungkin berarti ya jadi PR-nya pemerintah mungkin ya, jadi untuk memperbaiki akses perjalanan spot-spot wisata yang ada di Kabupaten Jember. Oke, yang nomor 2 tadi apa? J88. J88 saya belum pernah ke sana. Enggak, kalau saya nomor 2 yang underrated menurut saya itu Pantai Watu Ulo. Oke. Sebenarnya bagus. Dulu itu kotor banget, sekarang sudah mulai dikelola dan ya bagus gitu loh. Cuman fasilitasnya itu agak sedikit kurang. Seperti mungkin toilet banyak, mungkin toilet yang lebih layak lagi gitu. Sebenarnya bagus di Pantai Watu Ulo dan sekarang bersih. Saya juga salut. Terakhir ke sana itu bersih banget. Oke.
Berarti alasannya underrated itu apa? Mesti kan sekarang udah bersih nih. Terus yang menjadikan underrated itu apa di Watu Ulo sendiri? Mungkin ya pemandangannya gitu-gitu aja. Gitu-gitu Mungkin aja. kurang ada icon-icon yang menarik gitu. Nah, sekarang ini Oke. Menurutku yang underrated di lokalan aja ya Jember. Ya seperti kata Mas Olin tadi, SJ88. oh J88. 88. Itu soalnya pertama dari medan perjalanan tadi akses. Ya kalau pas musim kemarau tuh oke, nggak licin jalannya. Saya pernah ke sana, cuma gagal muncak, gagal naik sampai ke atas. Tuh karena perjalanan licin, treknya juga curam. Oke sih di sana cuma ditarik hanya sebatas tiket parkir aja di warga-warga situ aja. Cuma untuk akses ke sana itu kadang kalau memang nggak tahu, nggak ada penunjuk arah itu bingung. Itu dari sisi kalau memang perjalanan dari kota pun itu nggak terlalu jauh sebenarnya. Cuman kalau udah nyampe di parkiran itu tadi, itu bingung. Jadi pertama lewat sawah, mungkin sekitar 100 sampai 150 sampai 200 300 meter. Terus naiknya itu tadi, ketika sudah naik tadi itu nggak ada palang tadi. Jadi ada pelang-pelang menunjuk. Jadi wisatawan tuh bingung Arahnya kemana? Apalagi kalau pas musim hujan itu licin. Kalau nggak tahu medan mengentengkan, apalagi cuma dikit rendah ini bahaya. Saya pernah ke sana, saya salah pakai outfit, pakai sepatu ya, nah itu licin dan tidak worth it sekali. Oke sih kalau di atas, kalau berbagai foto-foto yang udah ada yang nyebar luas itu oke bagus, tapi ya tergantung cuaca juga. Ya mungkin ada sedikit sentuhan lah dari mungkin pihak kecamatan atau desa Darwisnya itu yang bisa mengangkat wisata tersebut menjadi naik lagi. Kan kemarin duluan sempat viral nih waktu zaman saya SMP SMA itu sempat lari, sempat viral tren di Pesona Jember, Explore Jember itu tren semua. Cuma kan akhirnya ini sekarang kalah sama yang lain. Yang kedua Nomor 2 juga, sampai 2 juga 2. Oke. Terus terang, ini lokasinya bagus banget. Tapi yang bikin saya underrated itu apa? Harga tiketnya. Mungkin sampean pasti tahu juga. Tahu lah, pantai kan? Iya. Iya. Apa itu? Pasir Putih Malika. Iya, Papuma. Bener sekali. Kenapa kok underrated juga? Di sisi lain itu sangat untuk harga weekend yang kemarin saya teman-teman sana itu 25.000. Nggak masuk akal deh. 25.000. Tahu enggak Papuma kalau yang kelola itu Surabaya? Tahu? Perhutani Surabaya. Ya. Iya. Oh iya masuk akal Ya. sih sebenarnya ya. Bener. Itu. Iya. Saya memang dari kabar, memang dari informasi yang ada banyak mengatakan bahwa Pasir Putih Malika itu dikelola ikut provinsi Surabaya. Nah, makanya itulah kenapa kok sampai 25.000, sedangkan di wisata yang lain, kabupaten lain itu nggak sampai menyentuh angka 20.000. Contoh saja kayak seperti Banyuwangi, apalagi Banyuwangi kan kota banyak wisata tuh, pantainya banyak banget juga. Di sana murah-murah. Mau ke Bangsering, ke Pulau Tabuan itu murah-murah. Ya kenapa saya alasannya underrated juga? Ya tadi faktor dari uang. Memang sih di Papuma itu benar-benar terjaga banget. Kayak itu terjamin lah, mulai dari kebersihan, parkir yang gratis, jadi udah tiketing langsung parkir gratis, nggak ada yang namanya penarikan parkir lagi. Jadi di spanduk di Papuma itu udah terpampang jelas besar-besar parkir gratis. Cuma itu tadi harga yang mahal jadinya Orang malas ke sana gitu ya. Warga Jember malas ke sana. Pertanyaan kedua. Bagaimana Soal banjir. Soal banjir. Nah, Oke. soal banjir. Biasanya banjir itu disebabkan oleh selokan yang mampet kalau di desa-desa ini. Nah, selokan mampet itu karena sampah, itu karena ulah orang yang
Tapi Membuang sebelum sampah sembarangan. Oke lah, kalau itu memang sudah penyebab pasti ya Mas. Iya. Tapi kita lihat dulu di sini penyebab banjir di kota mana? Nah, kalau di Jember, Kosong Jember kota nih. nah, Nah, ya pasti tentunya itu penyebabnya sampah. sampah mesti. Kedua, saluran irigasi. Dan ketiga, kurangnya daya resapan. Nah, resapan area resapan. air, Iya. benar. Karena ya namanya kota ya, jadi pepohonan pun kurang di sana. Seperti itu. Nyatanya di daerah saya meskipun diguyur hujan berapa hari pun sederas apapun ya alhamdulillah aman-aman saja di desa saya. Soalnya ya irigasi, saluran pembuangan irigasi air yang bagus. Dan yang kedua juga daya resap juga masih banyak. Sedangkan kalau di kota kan nggak ada. Seperti itu Mas Ben. Mungkin ada mungkin tapi nggak Ya. bisa mengakomodir air yang terlalu banyak Terlalu gitu ya, banyak. ketika hujan gitu. Itu contoh bahkan yang sempat kemarin tuh yang alun-alun sempat tergenang itu kan. Aspal-aspal di sekeliling. Drainasenya kurang. Nah, itu. Sebenarnya juga udah dibersihkan, semua bersihkan. Mungkin ya memang curah hujan yang Debitnya tinggi, terlalu debit tinggi. air yang terlalu besar itu menyebabkan ya daya tampung yang kurang tadi. Terus itulah itu yang pertama itu yang paling penting itu sampah, kurangin buang sampah di sungai lah. Dan ya itu apalagi sampah-sampah plastik Ya. yang nggak bisa terurai, yang lama banget terurainya. Kadang juga bingung juga Mas Abi ya. Kita sudah pemerintah sudah memberikan informasi terkait pemilahan sampah, pembuangan sampah pada tempatnya itu sudah banyak banget. Tapi mungkin di sisi lain SDM-nya yang kurang. Nah itu SDM-nya yang kurang memenuhi. kurang kesadaran diri ya. Sedangkan banyak gembar-gembor menuju Indonesia Emas tahun 2045 sekian. Sampai-sampai ada yang bilang bukan Indonesia emas tapi Indonesia cemas. Indonesia Emas. 2045 itu. Apakah mesti kalau dari segi seperti itu dilihat dari kenyataan yang ada ya di Indonesia seperti itu? Apakah mampu? Apakah terwujud Indonesia Emas pada nantinya? Sedangkan bibit-bibit itu generasi-generasi yang sekarang seperti ini. Nah itu, makanya itu cemas. Itu apakah bisa benar-benar tercapai apa enggak ya Indonesia emas di tahun 2045. Soalnya itu kalau melihat sekarang itu anak-anak sekarang itu kayak banyak yang males belajar, terus ketergantungan terhadap teknologi gitu. Kalau masalah teknologi sih ya kalau bisa kita harus memanfaatkan teknologi, jangan kita yang dimanfaatkan oleh teknologi. Benar. Kita yang harus menyetir teknologi, Benar. bukan kita yang disetir. Contoh salah satu dimanfaatkan oleh teknologi. Kita dimanfaatkan oleh teknologi. Ya, gini dah. Kita terlalu banyak membuang-buang waktu untuk scroll. Oke. Nah, itu. Waktunya belajar. Ya bolehlah kita scroll tapi dibatasi sehari berapa jam, tapi banyak orang sekarang itu yang banyak terbuang waktunya karena hanya scroll nggak jelas gitu. Kalau contoh yang kita memanfaatkan teknologi ya misalnya ada AI kita manfaatkan untuk membantu beberapa pekerjaan kita, misalnya Benar. kalau buat konten nih saya sendiri ya biasanya nulis skripnya atau nyari idenya lewat AI, ChatGPT, Gemini dan lain sebagainya. Oke. Tapi kalau menurutku yang benar-benar dimanfaatkan oleh teknologi itu usia anak-anak. Betul, iya main game Berlebih secara Iya. berlebih. Oke lah, kadang orang tua itu ngomong lebih baik di rumah wes daripada main keluar. Itu ada benarnya juga, tapi di era sekarang nyatanya itu anak-anak kecil itu lebih keseringan main game. Ya main game. Yang mana harus daripada main game ya, tapi ya kita lihat aja kenyataannya ya. Saya sendiri merasakan emang kalau main game itu sampai lupa jam, lupa waktu. Seru-seru itu sih memang, cuman ya tadi kita harus bisa mengontrol. Jadi ya pesan saya kalau pada orang tua itu harus dikontrol untuk penggunaan HP pada teknologi anak-anak. HP atau laptop atau apa. Benar sekali, soalnya apa, nanti yang semula contoh kalau banyak main game udah terlanjur gila game, dia top up sampai jutaan rupiah. Oke lah kalau sudah yang itu udah yang bekerja, yang belum penghasilan. Tapi kalau udah masih anak SD, SMP itu masih uangnya di support system sama orang tuanya. Ya, betul. Jadi alangkah baiknya pihak orang tua itu harus memantau yang lebih
untuk penggunaan smartphone pada usia. Ya, Terakhir terakhir. bukan satu wishlist wisata Jember, apapun ya, wisata kuliner atau alam atau edukatif yang ingin kamu kunjungi di tahun 2020. Oke, saya yang ingin sekali dan sampai sekarang itu bukan hanya di Jember ya maksudnya, itu main ke hutan. Lebih suka ke hutan daripada ke pantai. Itu terus terang saya juga lebih suka ke hutan, soalnya ya rindang, terus bisa menenangkan dan merefresh pikiran-pikiran yang bikin penat di pikiran. Contohnya kalau di Jember itu ya kayak di Garahan lah mas. Itu kan rindang banget, sejuk, oksigen banyak gitu kan, nggak panas gitu, refresh. Itu aja sih. Kalau yang kedua sampai sekarang itu di luar Jember yang pengen di Pacitan, Sungai Amazonnya Jawa Timur. Saya di Jember simpel, air terjun Antrokan wis. Oh, udah sana saya pernah pernah ke sana. SMP. Pokoknya aku pengen mengunjungi air terjun semua yang ada di Jember. Waterfall. Itu dituntaskan semua. Pokoknya menarik. Mulai dari yang huluan bersih. Skyline wis. Anu Mailang. Aku pernah ke sana pas saat A1. Ya, Saya Mailang. kalau di Jember itu pernah di daerah Blater, Watu Ondo. Nah, Watu Ondo. Foto Ya. saya dulu pernah sampai di repost pesona Jember. Waktu itu musim hujan dan untungnya saya di sana nggak hujan, jadi kelihatan jernih banget. Bener-bener di hutan kan, namanya di hutan. Jadi itu kelihatan. Ada kok fotonya. Mas, ada. Ntar saya cari. Gitu. Bagus banget. cukup. Oke. Oke, sekian dulu podcast hari ini dan sampai ketemu lagi di podcast Jelajah Pikiran bersama kami Jelajah Jember. Ikuti terus kami di tim Sekian, nah. Jelajah Jember. And sekian dan terima kasih. Sekian perjalanan hari ini bersama kami Jelajah Jember.